Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ziarah kubur adalah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga memiliki makna spiritual yang sangat dalam, seperti mengingatkan kita akan kematian, kemudian bisa melembutkan hati dan juga membangkitkan semangat untuk beribadah serta menjauhi maksiat. Di masa awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang ziarah kubur. Namun kemudian beliau membolehkannya karena hikmah dan manfaat besar yang terkandung di dalam ziarah kubur. Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha turikul qalb wa tudmi'ul ain wa tuzakirul akhirah wa la taqulu hujran." Yang artinya, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ziarahilah kubur karena ia melembutkan hati, membuat mata berlinang dan mengingatkan kalian pada akhirat. Tapi janganlah kalian berkata yang tidak layak saat berziarah. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir juga mengatakan, tiada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain ziarah kubur. Mengingat kematian akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya, mengusir kecintaannya terhadap dunia, dan juga menjadikan musibah menjadi terasa ringan. Tak ada amalan yang punya pengaruh sedahsyat ini. Dikisahkan Utsman bin Sawad, seorang ulama salaf. Beliau menceritakan tentang ibunya yang salehah. Ketika ibunya akan wafat, beliau berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaran hidupku, dan setelah kematianku, jangan Engkau abaikan aku di dalam kubur." Setelah wafat, Utsman rutin datang menziarahi makam ibunya setiap hari Jumat dan selalu mendoakannya. Hingga pada suatu malam ia bermimpi bertemu dengan sang ibu. Ibunya pun berkata, "Wahai anakku, kematian adalah kesusahan yang dahsyat. Alhamdulillah aku berada dalam keadaan yang terpuji. Jangan tinggalkan ziarahmu. Ketika kamu datang setiap hari Jumat, para penghuni kubur bersukacita. Mereka berkata kepadaku, 'Ini anakmu datang.' Kami semua bahagia." Dalam kisah yang lain, Bashar bin Ghalib bermimpi bertemu Rabi'ah al-Adawiyah yang sering ia doakan.
Rabi'ah berkata, doamu datang dalam nampan cahaya, ditutupi sapu tangan sutra, dan diberikan padaku sebagai hadiah. Dikatakan kepadaku, ini hadiah dari Bashar untukmu. Kemudian kisah yang lain, riwayat dari Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, menyebutkan bahwa telah sampai kepadaku bahwa orang yang telah meninggal mengetahui siapa yang menziarahinya pada hari Jumat serta 1 hari sebelum dan sesudahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Uqaili dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku melewati kuburan, apa yang harus aku ucapkan?" Nabi pun menjawab, "Assalamualaikum ya ahlal kuburi minal muslimina wal mu'minin. Antum lana salafun wa nahnu lakum taba' wa inna insyaallahu bikum lahikun." Yang artinya, salam keselamatan untuk kalian wahai ahli kubur dari kalangan muslimin dan mukminin. Kalian adalah pendahulu kami dan kami akan menyusul kalian. Insya Allah kami pun akan menyusul kalian. Rasulullah pun bersabda, mereka mendengar namun tidak mampu menjawab. Lalu beliau menambahkan, tidakkah engkau ridho ucapanmu dijawab oleh malaikat sebanyak mereka? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, demikianlah penjelasan tentang ziarah kubur serta keadaan ahli kubur saat dikunjungi dan juga didoakan. Semoga kita semua bisa rutin mendoakan orang tua kita, keluarga dan kaum muslimin yang telah wafat mendahului kita. Ziarah kubur bukan hanya ibadah untuk mereka yang telah pergi, tapi juga pelajaran hidup bagi kita yang masih berjalan menuju akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.